Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kami ajak Anda kembali terhubung bersama dengan rekan kami, Mahmud Fauzi, langsung dari lokasi Curah Kobokan, Lumajang, Jawa Timur. Mahmud, apakah saat ini Anda sudah berada di lokasi yang aman? Baik, saat ini seluruh tim evakuasi yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, dan Basarnas ditarik mundur dari Curah Kobokan. Hal ini karena ada informasi ada lahar susulan dari atas, dan posisi saat ini di Curah Kobokan sudah mulai gelap dan sudah mulai turun hujan abu. Demikian. Baik, ada lahar susulan? Betul begitu? Anda melihatnya sendiri tadi, Mahmud? Bagaimana kondisinya? Jadi tadi sekitar jam 9 kita mengikuti giat evakuasi dari teman-teman TNI dan Polri serta Basarnas di aliran lahar Curah Kobokan. Di sekitar lahar aliran Curah Kobokan ada beberapa rumah warga yang hancur total dan terendam debu vulkanik. Di situ tim evakuasi berhasil menemukan 9 jenazah serta 3 jenazah belum berhasil dievakuasi karena kondisi cuaca di atas sudah mulai gelap dan diprediksi ada lahar susulan. Sejak itu kita ditarik mundur. Jadi kita belum sempat melihat ada lahar susulan, tapi di sini di daerah Curah Kobokan sudah mulai agak gelap dan mulai turun abu tipis. Demikian. Baik. Berapa total jenazah yang tadi ditemukan oleh tim SAR? Tadi saya sempat mengobrol dengan beberapa anggota tim SAR dan anggota TNI Polri yang melakukan evakuasi dari pagi hingga pukul 9. Tadi sudah ada 9 jenazah yang ditemukan di Curah Kobokan. Jadi hanya di Curah Kobokan tadi ditemukan 9 jenazah serta diduga masih ada beberapa jenazah yang belum bisa dievakuasi. Namun karena cuaca yang tidak mendukung dan ada kemungkinan lahar susulan, seluruh tim evakuasi ditarik mundur. Demikian. Baik, bisa digambarkan kepada kami saat ini Anda posisinya di mana dan betul-betul sudah aman, Mahmud, ya? Tadi saya berada di Curah Kobokan, sekarang ditarik mundur ke daerah Kajar Kuning. Jadi kalau bisa kita jelaskan, Curah Kobokan ini adalah desa terdekat dengan Gunung Semeru dan merupakan desa yang pemukiman warganya bersinggungan langsung dengan aliran lahar Gunung Semeru. Demikian. Nah, di Curah Kobokan sendiri, jarak dari Gunung Semeru sekitar 12 km hingga 14 km. Namun di Curah Kobokan hampir semua rumah rusak parah, bahkan beberapa di antaranya terendam debu vulkanik. Sementara saat ini seluruh tim dan saya sudah ditarik mundur ke Desa Kajar Kuning. Desa Kajar Kuning adalah desa di sebelah Curah Kobokan. Sekarang seluruh tim evakuasi sudah ditarik mundur. Ini tinggal teman-teman TNI yang masih bertahan di sini, dibantu dengan beberapa teman Basarnas. Warga yang tadinya mengevakuasi harta benda sekarang ditarik mundur semua. Demikian. Ya, tim evakuasi ditarik mundur karena ada potensi lahar susulan. Lalu bagaimana dengan warga? Penyelamatan terhadap warga? Untuk di sini sudah sebenarnya dari kemarin sudah tidak ada warga. Jadi sejak awal erupsi, seluruh desa di Curah Kobokan dan desa di Kajar Kuning zero dari warga. Jadi seluruh warga mengungsi. Namun pagi tadi ketika kondisi sudah mulai kondusif, warga mulai kembali lagi masuk ke desa, mengambil harta benda serta mengambil hewan ternak mereka. Nah, namun barusan sekitar 30 menit yang lalu ada informasi lahar susulan sehingga seluruh tim evakuasi dan seluruh warga yang sedang kembali ke rumah dihimbau untuk kembali keluar desa untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Demikian. Artinya sudah tidak ada warga ya saat ini, pagi hari ini, karena tadi sempat ada informasi warga kembali ke rumah, menengok kondisi rumah dan ternaknya. Benar sekali, sejak pagi tadi warga memang kembali ke rumah masing-masing untuk melihat harta benda dan mengambil ternak mereka. Baru sekitar 30 menit tadi ada informasi bahwa terjadi lahar susulan di atas, sehingga seluruh tim evakuasi dan warga ditarik mundur menjauh dari Curah Kobokan dan menuju ke tempat yang lebih aman. Sempat terjadi kematian tadi, saya kira, karena mobil yang untuk mengevakuasi warga terbatas jumlahnya, sehingga sebagian warga dengan berlari.
Baik, kalau di tempat Anda melaporkan saat ini kondisinya bagaimana, Mahmud? Untuk saat ini di tempat saya di Dusun Kajar Kuning, tepatnya di depan SDN Sumberwuluh, hampir sudah tidak ada warga di sini sama sekali, hanya hewan ternak yang tertinggal. Namun masih ada beberapa teman TNI dan teman-teman Basarnas yang berjaga di sini. Baik, kalau warga posisinya sekarang di mana saja titik-titik posko pengungsiannya? Untuk pengungsian terletak di Balai Desa Sumberwuluh dan beberapa masjid di lokasi aman yang jaraknya dari Kajar Kuning atau Curah Kobokan sekitar 45 kilo. Demikian. Ya, Mahmud, tadi Anda berada di lokasi yang rawan ya, Curah Kobokan bersama dengan tim Search and Rescue. Bisa digambarkan kepada kami bagaimana tadi kondisinya dan juga tadi ada informasi kembali muncul lahar susulan dan ada upaya evakuasi yang tadi Anda lakukan bersama tim SAR di sana. Tadi saya sempat sampai berada di titik jalur aliran lahar panas Gunung Semeru. Di sana sudah full dengan material vulkanik dan kondisinya masih berasap. Terus rumah-rumah yang berada di sekitar jalur lahar panas Gunung Semeru hampir rata-rata sudah rata dengan tanah dan 9 korban meninggal juga ditemukan di rumah-rumah yang tertimbun material vulkanik. Kondisi kerusakannya bagaimana, Mahmud, di sana? Untuk di Desa Kajar Kuning, kerusakan rata-rata hanya atap dan beberapa atap yang kurang kuat, semuanya roboh. Tapi kalau untuk di Curah Kobokan, di beberapa rumah yang dekat dengan aliran lahar panas, hampir semuanya rata dengan tanah. Baik, berapa jumlah rumah yang rusak di sana? Mohon izin, belum ada data resmi yang bisa disampaikan karena data resmi hanya bisa disampaikan oleh tim BPBD Lumajang. Sementara kantor posko BPBD ada di bawah, sementara kita di atas. Jadi kita hanya bisa menyampaikan secara pandangan mata. Jadi tadi teman-teman TNI dan Polri serta Basarnas berhasil mengevakuasi 9 jenazah serta Baik. 3 jenazah belum sempat dievakuasi namun keburu cuaca memburuk. Cuaca bagaimana, Mahmud, tadi? Memburuk saat ini? Saya sekarang sudah agak jauh dari Curah Kobokan, jadi kurang bisa memantau secara langsung di Curah Kobokan. Saya sekarang di daerah Kajar Kuning. Oke, informasi terbaru ya, 9 korban meninggal ditemukan di bangunan yang tertimbun abu vulkanik di sekitar wilayah Curah Kobokan, Lumajang, Jawa Timur. Anda saat ini dengan siapa saja, Mahmud? Saya kebetulan bersama dengan teman-teman TNI saat ini. Teman TNI, jadi teman-teman TNI berjaga di titik terakhir yang tidak boleh dilewati warga. Baik, masih ada warga yang di sana? 1-2 masih kelihatan ada warga mungkin yang tadi ketinggalan, tapi yang gelombang besar sudah kembali ke Sumberwuluh. Baik. Bisa Anda gambarkan saat ini kondisinya bagaimana, Mahmud? Tadi Anda juga mengikuti ya bagaimana proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kendala-kendala apa saja yang ditemui tadi? Kendala yang dihadapin lokasi Curah Kobokan hampir sangat sulit diakses menggunakan roda 4 karena jalan ini kan hanya satu lajur. Jadi yang dari bawah tim evakuasi naik, tim relawan naik, yang dari atas warga turun membawa harta benda mereka. Jadi tadi sempat sepak, hampir nggak bisa jalan. Selain itu di sini ketebalan lumpur hampir 30 cm. Di jalan-jalan hampir 30 cm. Jadi tadi saya ke sini kebetulan jalan kaki hampir 3 kilo. Demikian. Baik, jalan kaki 3 kilo dengan ketebalan 30 cm abunya di sana? Siap. Apakah alat berat tadi sempat diturunkan ke wilayah Curah Kobokan, Mahmud, untuk melakukan evakuasi? Alat berat belum ada yang sampai di Curah Kobokan. Alat berat hanya sampai tadi di arah masuk Kajar Kuning. Alat berat sementara difungsikan untuk memperbaiki jalan. Jadi debu-debu vulkanik yang ketinggiannya hampir 30 meter dibersihkan oleh alat-alat berat. Sementara untuk yang di Curah Kobokan proses evakuasi hampir seluruhnya manual.
Ya, selain informasi terbaru 9 jenazah yang ditemukan, adakah korban luka tadi dalam proses evakuasi yang ditemukan juga? Kebetulan yang saya ikuti proses evakuasi di Curah Kobokan, hampir tidak ditemukan korban luka untuk hari ini. Yang ditemukan hanya 9 korban meninggal dan 3 korban yang diduga masih tertimbun di dalam rumah, namun tidak bisa dievakuasi karena tim evakuasi harus ditarik mundur. Baik, 3 korban tertimbun di mana posisinya tepatnya, Mahmud? Menurut teman-teman yang tadi melakukan evakuasi, 3 korban yang diduga tertimbun itu di salah satu rumah. Jadi di salah satu rumah itu diduga ada 5 anggota keluarga yang berada di sana. 3 anggota keluarga berhasil dievakuasi dalam kondisi 2 berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dan diduga masih ada 3 orang yang di dalam situ. Namun belum sempat proses evakuasi dilakukan. Teman-teman harus ditarik mundur karena ada informasi di atas di arah Gunung Semeru sudah gelap. Dan saat ini di sini di Kajar Kuning sudah mulai hujan abu. Demikian. Baik, 3 korban tertimbun di wilayah Curah Kobokan ya. Kami konfirmasi. Mahmud? Iya, benar sekali. Betul diduga ya. masih ada 3 korban tertimbun, namun belum sempat dievakuasi. Baik. 9 jenazah ini kemudian dibawa kemana, Mahmud? Informasinya dibawa ke RSUD Lumajang atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena saya tidak memantau, saya tidak turun, hanya di atas, jadi seluruh jenazah sudah dibawa turun menggunakan ambulan. Baik. Baik, Mahmud Fauzi, nanti kami akan update lagi informasi dari Anda langsung dari lokasi Curah Kobokan, Lumajang, Jawa Timur. Pemirsa, kita jeda dulu, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda.